presentasinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, Miss, Sir, and friends. We are from Group 12. Today we will present about creative thinking skills. Next. Before that, let me introduce my group. The members of Group 12 are Yumi Fardila Lestari, Khairani Wulandari, and Bella Zahra Maharani. The contents what we will discuss today, there are about first background definition of creative thinking, second the essence of creative thinking, third competencies in creative thinking, and the fourth mathematical problems for creative thinking. For first material about background and definition of creative thinking will be presented by Bella. To Bella, time is yours. Sorry, for first material will be presented by Wulan. To Wulan, time is yours. Okay, the first material is background and definition. Creative thinking is a necessary competence for students young people to develop. Creative thinking can also benefit the way in which students learn by supporting the interpretation of experience, actions, and even in novel and personally meaningful ways. Berpikir kreatif merupakan kompetensi yang diperlukan anak muda masa kini untuk berkembang. Berpikir kreatif juga dapat bermanfaat bagi cara siswa belajar dengan mendukung interpretasi pengalaman, tindakan, dan peristiwa dengan cara yang baru dan bermakna secara pribadi. Ministerial Regulation Number 20 of 2016, Article 3, concerning the goals of national education, that education can develop students' potential to become human beings who have noble character, are healthy, knowledgeable, capable, creative, and independent. Therefore, the ability to think creatively is very necessary to be developed in schools. Jadi, pada Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2016 Pasal 3 tentang tujuan pendidikan nasional, bahwa dengan pendidikan dapat mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Oleh sebab itu, maka kemampuan berpikir kreatif sangat perlu dikembangkan di sekolah. Definition: creative thinking is the way of thinking that leads to the generation of valuable and original ideas. All people are capable of engaging in creative thinking and practicing everyday creativity. Jadi definisi berpikir kreatif adalah cara berpikir yang semua orang mampu terlibat dalam pemikiran kreatif dan mempraktikkan kreativitas. Return back to the moderator. Okay, thank you, Wulan. The next material will be presented by Bella. To Bella, time is yours. Thank you, Yumi. The essence of creative thinking. 2004 give information that today's work competencies are first, self-esteem. Jadi, Career Centerment Department of Labor tahun 2004 memberikan informasi bahwa kompetensi kerja adalah yang pertama, self-esteem. Di sini di mana percaya pada harga diri dan kemampuan Anda sendiri. Second,
motivation to achieve. Jadi motivasi untuk berprestasi. Keinginan untuk meningkatkan kinerja dengan bersaing dengan standar keunggulan yang semakin tinggi. Yang mana itu membaca, menulis, menghitung. Lalu basic skill, menulis, menghitung, mendengarkan, berbicara, dan melek kompetensi kerjanya. Fourth, technical knowledge and skills, pengetahuan dan keterampilan teknis untuk akan diperlukan untuk melakukan pekerjaan nantinya. Fifth, thinking skills, keterampilan berpikir, yaitu pose masalah atau memilih cara melihat masalah. Lalu penyelesaian masalah atau kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang diketahui. Yang ketiga, pengambilan keputusan atau kemampuan untuk memilih respon terbaik. Lalu pemikiran analitis atau analisis dan penalaran logis. Lalu berpikir kreatif atau kemampuan untuk menciptakan ide atau produk baru. Six, learning skills, yaitu keterampilan belajar, yaitu menilai kebutuhan belajar Anda, memahami gaya belajar, dan juga menggunakan teknik yang tepat untuk belajar. Seven, interpersonal skills, keterampilan antar pribadi. Yang pertama itu ada pemahaman interpersonal, yaitu mendengar dan memahami pikiran, perasaan, atau kekhawatiran orang lain yang diucapkan, tidak diucapkan, atau sebagian diungkapkan. Lalu ada kerja tim, yaitu di mana bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Lalu itu negosiasi, mengatasi ketidaksepakatan dengan berkompromi, mengakomodasi. Organizational awareness skill, itu penilaian budaya organisasi, yang mana mengenali atau menilai karakter budaya organisasi, termasuk struktur kekuasaan formal dan informal. Lalu presentasi diri yang tepat, itu mengembangkan dan menampilkan citra diri kita yang konsisten dengan persyaratan keberhasilan organisasi, termasuk penampilan pribadi dan penggunaan bahasa yang sesuai untuk budaya perusahaan. Lalu ada jaringan, yaitu mengembangkan dan memelihara jaringan kota dengan orang-orang yang mungkin dapat memberikan informasi dan bantuan untuk kita. Next. Teachers need to create student creative thinking by. Jadi guru juga perlu membuat siswa berpikir kreatif dengan first, giving task that have any variety answer, yaitu memberikan tugas yang jawabannya beragam. Second, tolerating unusual answer, atau menoleransi jawaban yang tidak biasa. Third, emphasizing on the process, not the result. Itu menekankan pada proses, bukan hasil. Lalu fourth, encouraging students to try and determine its own interpretation of knowledge, yaitu mendorong siswa untuk mendorong siswa untuk mencoba dan menentukan sendiri interpretasi pengetahuannya. Lalu terakhir, providing a balance between structure and spontaneous activity. Memberikan keseimbangan antara aktivitas, terstruktur, dan spontan. Okay, that's all from me. Turn back to the moderator. Okay, thank you, Bella. The next material about competencies in creative thinking. According to Worthington 2006, to measure students' creative thinking ability can be done by exploring the work of students that represent the creative thinking process. Some experts have developed an instrument to measure the mathematical creative thinking abilities, such as Balpa and Torrance. Torrance developed the Torrance Test of Creative Thinking, or TTCT, and Balka developed the Creative Mathematical Ability Test, or CAMT. Nah, yang berikutnya yaitu kompetensi dalam berpikir kreatif. Menurut Worthington tahun 2006, untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif siswa dapat dilakukan dengan mengeksplorasi karya siswa yang mewakili proses berpikir kreatif. Beberapa ahli telah mengembangkan instrumen untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif matematis seperti Balka dan Torrance, yaitu Torrance mengembangkan TTCT, Torrance Test of Creative Thinking, dan Balka mengembangkan CAMT, yaitu Creative Mathematical Ability Test. Next, 3 key competencies of creative assessed by the TTCT are fluency, flexibility, and novelty. Mathematical creative problem solving ability test, or MCPSAT, assessing the flexibility, fluency, and originality of the response. The focus of the study was on finding ways to develop mathematical creativity rather than to identify creative potential based on their findings. Nah, 3 kompetensi kunci kreativitas yang dinilai oleh TTCT adalah kelancaran, fleksibilitas, dan kebaruan. Tes kemampuan pemecahan masalah kreatif matematis atau MCPSAT menilai fleksibilitas, kelancaran, dan orisinalitas tanggapan. Fokus penelitian itu yaitu menemukan cara untuk mengembangkan kreativitas matematika.
daripada mengidentifikasi potensi kreatif. Berdasarkan temuan, mereka merekomendasikan penggunaan MCPSAT ini sebagai alat untuk merangsang kreativitas dan pemikiran divergen dalam matematika. Competencies that are used to assess the ability of creative thinking that is first, fluency, includes solve the problem and give a lot of answers to the problem or provide many examples or statements related mathematical situation. Second, flexibility includes the ability to use a variety of problem-solving strategies. Third, originality includes using strategies that are new, unique, or unusual to solve problem. Fourth, elaboration, including the ability to explain in detail. Nah, kompetensi yang digunakan untuk menilai kemampuan berpikir kreatif, yang pertama yaitu kefasihan, meliputi memecahkan masalah dan memberikan banyak jawaban atas masalah atau memberikan banyak contoh atau pernyataan yang berhubungan dengan situasi matematis. Yang kedua, fleksibilitas, meliputi kemampuan untuk menggunakan berbagai strategi pemecahan masalah. Yang ketiga, originalitas, meliputi penggunaan strategi yang baru, unik, atau tidak biasa untuk memecahkan masalah. Dan yang keempat, elaborasi, termasuk kemampuan menjelaskan about mathematical problems for creative thinking will be presented by Bella. Oke, mathematical problems for creative thinking. Masalah matematika untuk berpikir kreatif. Hashimoto said that creative thinking is open-ended problems. Open-ended problems encourage students to creatively explore various ways or solutions of the problems. Another way to measure creative thinking ability in mathematics is problem-posing method, that is making problems, question, or statement related to problems or situation in mathematical. Hashimoto tahun 1997 mengatakan bahwa jenis masalah yang berpotensi untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa adalah masalah terbuka. Masalah terbuka mendorong siswa untuk secara kreatif mengeksplorasi berbagai cara atau solusi dari masalah tersebut. Hal ini senada dengan pendapat dari Becker dan Shimada, yang mana masalah terbuka adalah masalah yang memiliki jawaban yang beragam. Cara lain untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif dalam matematika adalah metode problem posing, yaitu membuat masalah, pertanyaan, atau pernyataan yang berkaitan dengan masalah atau situasi dalam matematika. Kedua metode tersebut digunakan untuk mengukur aspek kemampuan berpikir kreatif matematis, yaitu kelancaran, keluasan, originalitas, dan detail. Next. Siswono suggests criteria for tasks that can be used to explore aspects of creative thinking, such as Siswono mengemukakan kriteria tugas yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi aspek berpikir kreatif seperti first, have the form problem solving and problem posing. Berbentuk problem solving itu harus ada bentuk masalahnya dan juga bentuk dari posingnya. Lalu second, divergent in answer and ways of solving, so that raises the criteria of flexibility, originality, and fluency. Jadi divergen dalam jawaban dan cara penyelesaian sehingga memunculkan kriteria keluasan, originalitas, dan kelancaran. Third, associated with more than one mathematics knowledge, concept of material that given to student before. Yaitu berkaitan dengan lebih dari satu pengetahuan atau konsep matematika dari materi yang diberikan kepada mahasiswa sebelumnya. Fourth, information should be easily and clearly understood and capture the meaning, does not have double interpretation, and construction of a sentence using Indonesian rules is good and right. Jadi informasinya harus mudah dan jelas dipahami serta ditangkap maknanya. Itu tidak berganda interpretasinya, dan konstruksi kalimat harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Okay, that's all from me. Turn back to the moderator. Okay, thank you, Bella. The next is example problem of creative thinking will be presented by Wulan. Wulan, time is yours. Okay, the first example, Himawan dan Adiasta melakukan perjalanan dari kota A ke kota B. Mereka berangkat pada saat yang sama dan melalui jalan yang sama. Himawan menempuh separuh jarak perjalanannya dengan kecepatan V1 dan separuh jarak berikutnya dengan kecepatan V2.
Sedangkan Atyasta menempuh separuh waktu perjalanannya dengan kecepatan V1 dan separuh waktu berikutnya dengan kecepatan V2. Pertanyaannya itu siapakah yang lebih dahulu sampai ke kota B? Gunakan beberapa cara untuk menjelaskan jawabanmu. Nah, untuk jawabannya ada beberapa strategi. Strategi yang pertama yaitu dengan penalaran. Dalam halnya, yang pertama, kemungkinan pertama adalah jika V1-nya lebih dari V2. Jika Himawan menempuh separuh waktu perjalanan dengan kecepatan V1 dan separuh waktu berikutnya dengan kecepatan V2, maka selama paruh waktu pertama perjalanannya, ia menempuh lebih dari separuh jarak perjalanannya. Jadi dalam waktu yang sama, yakni separuh waktu perjalanan Himawan, jarak yang ditempuh Himawan lebih jauh daripada jarak yang ditempuh oleh Atyasta. Himawan untuk sampai ke B lebih dekat daripada jarak yang harus ditempuh oleh Atyasta untuk sampai ke kota B. Karena selanjutnya mereka berdua melakukan perjalanan dengan kecepatan yang sama, yaitu V2. Maka Himawan akan lebih sampai dahulu ke kota B daripada Atyasta. Nah, untuk kemungkinan yang kedua, jika V1-nya kurang dari V2, dengan penalaran yang serupa dapat disimpulkan bahwa Himawan. Nah, untuk yang strategi kedua yaitu dengan menggambarkan skemanya. Dapat dilihat diilustrasikan dari skema tersebut jika V1-nya lebih dari V2 daripada Atyasta. Sebaliknya, jika V1-nya kurang dari V2, dengan memodifikasi akan lebih dulu sampai ke kota B daripada Himawan. Nah, strategi yang terakhir yaitu dengan menggunakan grafik. Dapat disajikan dalam grafik yang terlihat, sumbu mendatar menyatakan waktu atau T, dan sumbu tegak menyatakan jaraknya atau S. Dari grafik di atas, jika V1 lebih dari V2, maka Himawan akan sampai lebih dahulu ke kota B daripada Atyasta. Dengan memodifikasi grafik di atas, dapat disimpulkan sebaliknya jika V1-nya kurang dari V2, yakni Atyasta lebih dahulu sampai ke kota B daripada Himawan. Diagram berikut menunjukkan acara TV favorit dari seluruh siswa SD cerdas. Dapat ditampilkan sebuah diagram. Berdasarkan diagram di atas, buatlah 3 soal berbeda yang berkaitan dengan topik pecahan. Dari soal tersebut, ada beberapa contoh soal yang dapat dibuat, yaitu yang pertama, berapa persen siswa yang menyukai kartun? Yang kedua, berapakah perbandingan banyaknya siswa yang menyukai berita dan olahraga? Dan yang ketiga, tuliskan sebuah pecahan yang menunjukkan banyaknya siswa yang menyukai sinetron dibandingkan banyaknya siswa keseluruhan. Okay, that's all from me. I will return back to the model. Okay, I think that's all from our group. Are there any comment, suggestion, or question? Jika ada, disilahkan. Oke, Aidil, silahkan. Oke, thank you. Ini mungkin sedikit saran. Ini tema presentasinya mungkin agak sedikit ada yang janggal di bagian pertama. Coba di bagian pertamanya ini. Slide pertama. Nah, I think love is good, but this picture sometimes indicate same gender love. I think mungkin temanya agak sedikit bisa menimbulkan salah paham ketika melihat gambar yang ditampilkan. Mungkin hanya itu saja tanggapan saya. Oke, Aidil, terima kasih masukannya, akan kami perbaiki lagi. Terima kasih. Okay, are there any suggestion, comments, and question?
Ada lagi? Sepertinya tidak ada, Pak. Okay, so for all the presenters, please upload your PowerPoint on the WA group so everybody can download it. Because later on I will ask you, each of you, jadi individually di samping to design a problem that require creative thinking, critical thinking, or reasoning. Jadi besok Anda saya suruh membuat contoh soal, mana soal yang cocok untuk mengukur creative thinking dan seterusnya Jadi kelompok lain try to learn about the presentation of each group. Oke. Coba sekarang Dianti. Halo Dianti. Iya, Pak. Do you think you have a ability in creative thinking atau tidak? Menurut saya, iya, Pak. Ada Anda memiliki creative thinking gitu? Yes. Ada. Boleh disebutkan contohnya? Saya percaya bahwa saya memiliki kemampuan creative thinking gitu. Contohnya dalam hal apa? Susah memikirkannya. Sambil Dianti thinking about the example, maybe the others want to give example. Ini contohnya saya memiliki creative thinking. Siapa yang mau bisa beri contoh? Sebenarnya similar saja. Apakah Anda orang yang kreatif menurut Anda? Gitu. Kalau Anda kreatif tentu backgroundnya ada creative thinking. You can be creative because you think about it first. Siapa yang bisa? How about you, Adek? Yes, sir. Anda orang yang kreatif, Adek? I think I am, sir. Okay, can give you can example bahwa Anda orang yang kreatif gitu. For the example, misalnya ada soal cerita, terus Adek bisa bikinnya dalam bentuk model matematika, sir. That's it? Terus misalnya ada tugas kelompok, terus untuk pembagian materi per kelompoknya, Adek bisa membaginya secara rata untuk per anggotanya, sir. Oke. Kok yang presenternya tadi, do you think the example given by Adek that's already show that she has a creative thinking? Mana kelompok penyajinya tadi? Yes, sir. Sudah Yumi? Bisa, sir. Yang mana yang bisa nih? Dalam membagi tugas kedua-duanya tadi itu atau yang kalau solving a problem using a model? Kalau solving the model tuh mungkin
udah semuanya bisa, Sir. Udah semua kita bisa melakukannya. Yang membagi kelompok, Sir. Bagi kelompok. Iya. Jadi adik bisa tidak bagi kelompoknya itu tidak yang apa? Tidak bertumpu satu kelompok yang hebat-hebat aja tapi bisa rata gitu, Sir. Oke. Kalau solving a problem using a model itu sudah biasa. It depend on the problem, of course ya. Kalau problemnya kayak gini, mungkin lebih mudah digunakan dengan modeling. Kalau itu yang dilakukan, that's okay ya. Yang lain tidak pakai modeling, tapi si adik ini pakai modeling dia. Lebih cepat, lebih mudah, lebih dipahami. Kalau itu yang terjadi, that's okay. Siapa lagi? Coba Khairani. What do you think? Jangan dimatikan belah ya. Ya, Pak. Anda orang yang kreatif atau memiliki kemampuan kreatif thinking yang baik atau tidak? Iya, Pak. Iya. Can you give example? Misalnya kalau ada soal yang seperti soal cerita yang bisa dapat diselesaikan, Pak. Kan misalnya ada beberapa jalannya, saya bisa mengerjakannya gitu. Beda jalan dengan teman, tapi mendapatkan hasil yang sama. Oke, menghasilkan hasil yang sama. Kalau misalnya ya, for example, there is a problem about linear equation. Terus ya, I ask you, menurut Anda mana yang mudah soal ini diselesaikan dengan cara eliminasi atau substitusi gitu? Nah, kemampuan seorang siswa untuk menjawab itu apa masuk creative thinking atau bukan? Ya, kelompok penyaji. Ini saya kasih soal, menurut kamu mana yang lebih mudah? Ya, soal ini diselesaikan dengan cara eliminasi atau substitusi. Why? Coba jelaskan kenapa begitu. Nah, itu masuk soal apa itu? Creative thinking atau critical thinking atau coba yang kelompok penyaji tadi masuk kepada ranah creative thinking atau tidak? Masuk, Pak. Masuk. Kenapa masuk, Yumi? Karena itu kan kayak apa namanya? Jalan pilihan yang dipilih oleh siswa gitu, Pak. Jadi dilihat soal, jadi pikirannya langsung ini bisa gini, bisa substitusi gitu langsung, Pak. Jadi ya masuk kreatif, Pak, creative thinking. Coba kelompok minggu lalu, ya, itu masuk ranah Anda atau tidak nih critical thinking itu sebenarnya? Kalau dia mana tuh Yumi? Tidak, Pak. Tidak, Pipi. Kenapa tidak, Pipi? Karena untuk memilih metode seperti
substitusi, eliminasi, atau campuran itu kita tinggal menerapkan konsep yang sudah diajarkan aja, Pak. Tidak perlu berpikir kritis. Coba lah ya. Kalau saya kasih Anda soal itu 2X ditambah 13Y sama dengan 27 gitu ya. 12X ditambah 13Y sama dengan 27. Yang satu lagi ya, adalah 21X ditambah 15Y gitu ya. Sama dengan negatif 105 gitu ya. Anda akan melakukan dengan metode substitusi enggak itu soal itu? Hah? Iya. Ya, atau Anda pilih eliminasi. Mana yang Anda pilih? Pipi, coba Pipi. Eliminasi, Pak. Kenapa begitu? Kan kita cari X dan Y-nya, Pak. Terus nanti dikali dulu, disamakan dulu X-nya, baru nanti dieliminasi gitu, Pak. Kenapa enggak substitusi? Karena X dan Y-nya kan tidak diketahui. Maksudnya apa substitusi itu? Metode substitusi gimana? (12X) sama dengan tadi berapa dikurang 15Y, kemudian X sama dengan, terus kok tidak diketahui ya, metodenya sama-sama mencari itu gitu. Salah saya penulis soalnya. Nadia, metode apa yang akan Anda pakai di situ? Ya, Pak. Metode apa yang akan Anda pakai di situ? Pak? Metode mana? Eliminasi atau substitusi? Eliminasi, Pak, kalau Nadia, Pak. Sebabnya kenapa? Oh, karena kalau menurut Nadia, kalau substitusi itu kan nanti kita misalkan tuh X sama dengan 100, pokoknya dijadikan X sama dengan Pak. Nanti kalau dipindahkan jadi angkanya kayak lebih besar, jadi lebih sulit gitu mengoperasikannya, Pak. Betul gitu, Ananda? Kalau Ananda mikirnya lebih mudah substitusi, Pak. Berapa coba substitusi Ananda itu? X sama dengan sekian 13 gitu. Terus baru Anda masukkan gitu. Itu bisa juga jadi alternatif, Pak. Alternatif saja, Pak. Anda pernah amati ya. Artinya saya berharap Anda itu memberikan itu seperti Nadia. Jadi kan pembaginya biar X biar Y Anda jadikan X sama dengan atau Y sama dengan di salah satu persamaan itu pasti ribet bentuknya. Itu dibagi per 12, dibagi per 13. Terus baru Anda masukkan lagi ke persamaan kedua itu ya. Anda dapat apa kayak apa itu ya. Dia sama tentunya hasilnya. Ya. Nah, jadi you involve the numbers that's not really easy to handle sebenarnya. Nah, tapi kalau untuk mengali-ngali kan lebih mudah ya. Ini sama kali 15 kali yang satu lagi dikali berapa. Ya, sama sehingga X-nya habis gitu ya. Nah, Anda memang berurusan juga dengan ya angka yang besar, tapi hanya sekali aja dengan kalau X-nya sudah tereliminasi atau Y tereliminasi ya sudah. Jadi untuk waktu mencek lagi ya, ketemu lagi angka yang ribet tadi. Tapi itu yang Anda pertimbangkan. Nah, apakah itu kreatif juga namanya? Atau kritis sebenarnya Anda? Kalau persamaan-persamaan yang kayak gini, lebih baik di-handle dengan eliminasi. Kalau persamaannya kayak gini, lebih baik di-handle dengan substitusi. Yeah, kalau according to me that's more on critical thinking. Yeah, if you give a reason.
Okay, any other question? Randy, did you get the information about the school, about the needs of each group? Untuk Oh, not yet, sir. Belum ada yang mengirim nama grupnya yang membutuhkan undangan. belum ada yang membutuhkan. It means that you don't need a letter. Kelompoknya belum ada yang mengirimkan namanya siapa yang perlu letter. Kalau belum bergerak Anda sama sekali, belum coba-coba lihat ke sekolah apa materinya. Bagaimana? Yang lain? Sudah, Sir. Sudah. Agil? Sudah mulai bergerak, Sir. Sudah mulai bergerak. Kemarin yang saya tanya baru kelompok 1 ya, kelompok 1 diam aja kemarin, kelompok 2 yang udah. Kelompok 1 siapa nih Agil nih? Enggak, Sir. Agil kelompok 6, Sir. Kelompok 1? Ya, Pak. Coba Niza, Anda sudah sampai di mana kelompoknya bergeraknya? Belum ada ngunjungin sekolahnya, Pak. Bikin soalnya udah apa namanya? Kalau bikin soal, kalau belum tahu yang ada di sekolah tentu nggak bisa bikin soalnya. Sebenarnya next week itu the schedule already that you try out the test. Nah, jadi Anda harus cepat-cepat tahu atau setidaknya kalau Anda analisislah kurikulum apa sekarang materinya yang terakhir yang bisa Anda uji cobakan soal. Ya, kalau tidak ya pilihlah kemarin seperti indikator, tidak perlu ribet-ribet, tidak perlu banyak-banyak. Misalnya seperti apa namanya critical thinking ini kemarin cukup what if dan what's wrong itu aja yang Anda buat 2 buah soalnya ya, atau masing-masing 1. Yang creative thinking juga begitu ya, what in another way-nya, cara lainnya bagaimana. Anda perlu banyak-banyak ya, 2 atau 3 soal begitu Anda uji cobakan. Yang penting Anda coba membuat soal sesuai kemampuan matematisnya, membuat jawabannya, membuat rubrik penskorannya. Bisa itu? Apa? Nah, jadi ya kalau begitu ini Anda kan juga harus divalidasi soalnya. Kalau begitu kita apa targetnya dimundurkan, targetnya berarti Anda ya ini today is Thursday ya. Anda harus cek ke sekolah. Kalau enggak Anda harus pastikan soal Anda itu ya bisa dicobakan di sekolah, apakah mungkin materinya sudah selesai, boleh juga ya, dan mau sekolahnya menguji coba memberi waktu Anda ya, soalnya sudah materi sudah selesai tapi mungkin belum ada soal tentang pemecahan masalahnya kemarin Anda kasih sekarang gitu. Nah, takutnya nanti ya sudah lama selesai baru Anda kasih soal sekarang nggak dapat oleh siswanya. That's because nggak karena soal Anda, tapi karena dia sudah lupa dengan materi itu, ya itu tidak bagus lagi ya waktu uji cobanya. Oke ya, jadi I hope every group ya this weekend tidak-tidaknya paling lambat minggu itu sudah mengupload soalnya di grup ya. Tolong diupload soalnya di grup masing-masingnya. Tentu ada kisi-kisi ya. Kisi-kisi, ada soal, ada jawaban, ada rencana rubrik penskoran. Kemudian ya kan sudah ditunjuk juga validatornya, kelompok mana yang memvalidasi. Nah, kita berikan juga yang lain boleh memberikan komentar ya, sehingga mungkin itu kita bahas hari Senin insya Allah ya mengenai apa itu ya, atau
Kalau enggak bisa Senin, hari Rabu kembali, mungkin untuk minggu depan. Nah, kita lihat baru setelah itu Anda memvalidasi dan uji coba ya. Any question? Pak, Nadia izin bertanya, Pak. Ya. Jadi kan nanti itu kan kita coba di sekolah, berarti kan itu yang semester 1 kan Pak, karena di sekolah kan sekarang juga lagi semester 1, iya Pak? Iya, yang sedang berjalan ya Nadia, yang sekarang di semester 1 gitu, enggak semester depan. Kalau Anda mau nilainya semester depan saya keluarkan enggak apa-apa juga. Nah, Anda uji cobanya semester 2 besok gitu. Iya Pak. Iya Nadia? Iya Pak, makasih Pak. Makanya sekali lagi ini Anda cek kurikulum ya. Desain pembelajaran sekarang kan Anda kuliah enggak? Iya, Pak. Iya Pak. Sudah tahu sebenarnya, sudah punya kurikulum. Pasti diwajibkan oleh Bu Sri pegang kurikulum. Apa ya materinya kalau Anda ingin uji coba di kelas 1 SMP, apa ya materinya semester 1 akhir ini? Kalau ingin uji coba di kelas 2 SMP, apa materinya? Nah, saya bebaskan Anda. Yang penting SMA dan SMP. Ya, nah, boleh Pak di satu kelas sama satu pemecahan masalah, satu silahkan, asal tidak di kelas yang sama saja Anda uji coba, nanti marah gurunya, sudah dipakai waktunya untuk uji coba soal penalaran, besok datang lagi Anda soal komunikasi lagi. Jadi jadilah kelasnya yang berbeda tentunya. Di sekolah yang sama silahkan. Oke. Kalau ada pertanyaan lain. Izin bertanya, Pak. Ya, Nanda. Untuk kelompok yang bertugas memvalidasi itu, Pak, validator itu, apakah ada format khusus, Pak, dalam memvalidasi instrumen kelompok lain, Pak? Ya, nah, good question, Nanda. Kalau saya sarankan Anda coba baca skripsi senior ya. Nah, jadi Anda lihat lembar validasinya itu. Dikasih lembar validasi, artinya Anda membuat lembar validasi. Jadi setiap kelompok juga mencantumkan lembar validasi, bagaimana soalnya itu akan divalidasi. Misalnya kecocokan dengan indicators, ya, kecocokan dengan kurikulumnya, ya, mungkin juga kemudahan bahasa soalnya, ya, ketepatan konten dari soalnya, ya, apanya yang Anda mau validasi ya. Ada lembar validasi yang biasa digunakan untuk memvalidasi instrumen skripsi Anda yang biasanya divalidasi ke dosen biasanya atau guru yang sudah S2 atau yang sudah senior atau guru yang sudah berpengalaman. Dan Anda di yang lain juga pakai lembar validasi. Anda berlatih menjadi expert gitu. Menjadi dosen yang memvalidasi temannya. Nah, dalam memvalidasi ya jangan hanya mencari salah-salah temannya, ya Anda juga kalau Anda menemukan salahnya, Anda diharapkan memberikan suggestion, ya give the suggestion. Nah, menurut saya ini sebaiknya begini, kalimat soal ini terlalu panjang, sebaiknya begini. Validator juga begitu, dosen-dosen juga begitu, tidak menyalah-nyalahkan aja soal Anda, tapi akan memberikan suggestion. Any other question? Gil izin bertanya Pak. Ya, Gil. Misalnya kan soalnya sudah selesai Pak, kemudian sudah divalidasi juga. Mungkin untuk memastikan boleh juga divalidasi ke guru di sekolah tersebut Pak. Bagus sekali kalau itu Anda lakukan, Agil, Bu. Kami mau uji coba, Bu, bisa diberikan masukan dan saran gitu ya. Ya. Nah, cuma nanti ya, if the teacher said that this is too difficult, that student never got this kind of problem before. Nah, kalau itu yang disebut gurunya ya, nah, itu Anda minta tolong Ibu, ini artinya kita coba untuk mencek apakah anak bisa menyelesaikan soal seperti itu ya. Misalnya Anda tadi kan minta critical thinking, kalau seperti ini anak kami tidak biasa nih soalnya ya, tolonglah diganti sehingga tidak lagi critical thinking. Itu tidak tercapai maksud Anda nanti. Ya, nah, jadi materinya disesuaikan, tuntutan indicatorsnya juga disesuaikan.
Ya Agil, silakan divalidasi, bagus itu ide Agil ini dilihatkan dulu ke gurunya gitu ya. Nah, tapi jangan mungkin enggak soal ini diapakan gitu ya, diberikan. Nah, kalau jawabnya nanti tidak mungkin, gimana kata Anda? Kita kan cuma mau menguji gitu, Pak. Nah, jadi kita hanya mungkin melihat bagaimana respons Kemampuan. supaya kita tidak akan apa namanya ya, tidak akan memberikan judgement atau apa gitu. Nah, cuman nanti ya yang perlu juga Anda pikir bagaimana kalau tidak ada satupun yang dikerjakan oleh siswanya itu gimana Pak gitu ya. Nah, terus Anda bujuk siswanya sejauh mana mereka bisa menyelesaikan soal itu atau apa yang terpikir oleh siswanya. Sehingga kalau kita bawakan ke rubriknya, ternyata baru sampai di sini siswa itu bisa menyelesaikannya, yang lainnya itu mungkin tidak ada nilainya atau apa. Kalau yang indikator yang dibuat ini indikator pencapaian kompetensi atau indikator dari soal tersebut, Pak? Itu masih bingung sih. Tapi udah disebut Agil, kita bukan pencapaian kompetensi sekarang, adalah mathematical abilities. Jadi ya indicators dari indicators problem solving ya problem solving, kalau critical thinking ya critical thinking. Nah, hanya saja ketika Anda melakukan penelitian skripsi, nah itu harus Anda buat dua-duanya. Ya, indicators pencapaian kompetensinya apa gitu. Nah, cuman ya enggak bisa orang menerima sebenarnya untuk kepentingan riset dan kepentingan evaluasi yang di sekolah gitu. Kalau dapat dipadukan ya Gil, tapi kalau tidak bisa ya kepentingan riset bisa berbeda dengan indikator itu gitu. Sepanjang konteks pematerinya tidak keluar dari kurikulum. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Any other question? Ya, sekali lagi paling lambat hari Minggu every group already upload kisi-kisi ya, test specification-nya, kemudian ada soalnya, kemudian ada jawabannya, kemudian ada rubrik penskorannya, kemudian ada tadi Nanda menyebut ya ada langsung lembar validasi. Nah, setiap kelompok yang ditugaskan boleh langsung memvalidasi. Nah, tapi we are going to have a general discussion about saya akan mencoba juga melihat soal-soal Anda itu general discussion about the problems that you design. Nah, baru setelah itu minggu itu Anda pergi uji coba ya. Artinya kita cukup satu kali aja pertemuan minggu depan itu ya, satu kali lagi Anda gunakan waktu untuk pergi ke sekolah. Nah, kalau Anda bisa makanya segeralah lapor ke Randy apakah you need a letter, you need apa namanya, you need a letter to go to the school atau tidak. Atau Anda memanfaatkan saja secara daring, gurunya mau ya anak mengerjakan secara daring. Kalau dikerjakan secara daring, please make sure bahwa siswa itu yang ngerjakan. Bagaimana itu? Bukan orang lain. Oke ya, kalau tidak ada ya kita lebih cepat saja selesainya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya ingin satu lagi ini ya. Anda mencoba Anda menyelesaikan soal yang saya kirim kemarin. Ada yang menyelesaikan atau enggak? Atau dibuka aja filenya malah tidak begitu ya.
Oke, Anda ditugaskan ya untuk menjawab ya. Nanti Anda upload di e-learning. Satu lagi tambahan tugas, coba jawab soal masalah telepon ya. Mana provider mana yang lebih murah ya menurut Anda. Nah, harus menjawabnya dengan secara matematis ya. Tidak langsung saja Pak, yang saya pilih yang B. Kenapa? Karena tidak bisa panggilannya tidak terbatas gitu. Nah, itu tidak jawab orang matematik tuh. Ya. Saya pilih A, kenapa? Karena lebih harus ada rational reasoningnya. Kenapa begitu? You choose A because, you choose B because. Ya, satu soalnya Anda selesaikan. Yang masalah waktu tidak usah. Ya. Oke, Bu Uli-nya masih ada di sini? Bu Uli, ada tambahan, Bu Uli? Enggak, Pak. Sudah pas, Pak. Pas. Mungkin tambahannya sedikit yang tentang creative thinking tuh, Pak. Find the others way itu mungkin orang yang kreatif itu bisa membangkitkan strategi sendiri gitu. Maksudnya dia punya cara sendiri untuk menyelesaikan sebuah masalah, mungkin bisa beda dengan dengan kebanyakan strategi yang digunakan. Oke. Ya, artinya menggunakan strategi sendiri, tapi bisa benar ya. Ada lagi, Bu Li? Nah, kalau tidak, kita cukupkan dulu ya. Kami ditunggu ditunggu postingannya. Mungkin kelompok yang tadi sudah selesai soalnya, ya silakan di-upload biar bisa dikomentari ya soalnya itu nanti sebelum diuji coba. Oke, kita akhiri. Terima kasih. Kelompok berapa tadi ini, Randy? 11, Randy 10, Randy? 12. 12, kelompok 12 ya. Nah, berarti Anda 12 kelompok besok uji coba ya. Oke, kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sir. Lalu keras suara Anda ya kalau udah apa ini.